mempersembahkan serial Sandiwara Radio Jaka Badak. Alas Purwo ini kita bangun bersama untuk kita semua. Kejayaan kerajaan Panjalu Kediri harus tetap tegak. Tempur setiap penyerang. Serbu! Gempur! Serang! Jaka Badak, walau jadi pemimpin, jangan tinggalkan kejujuranmu di mana saja. Ingat aku dan bangsamu. Tumbuhkan keadilan dan kemakmuran. Dewi Astini, aku Kuwu Alas Purwo. Jangan tangisi segala yang kuhadapi. Aku Senopati ing Alogo. Jaka Badak, sebuah serial drama radio yang mengisahkan pergolakan zaman pada masa pemerintahan Gusti Prabu Kertajaya yang diperagungkan di Kerajaan Panjalu Kediri. Hebat sekali keberanianmu. Siapa namamu? Dan apa tujuanmu memasuki kawasan Alas Dadapan ini? Aku, Mawar Biru. Aku hanya lewat saja di Alas Dadapan ini. Apa maksudmu mengacau aku dan Kipawon Gapit? Si gendut tua itu pernah membantu Jaka Badak membinasakan Ratu Sangrang. Aku penerusnya. Ki Pegatsuro, apakah tujuanmu juga mencari Mutiara Alas Purwo? Betul, di mana tempatnya? Mutiara Alas Purwo sudah ada padaku. Pantas sombong sekali dirimu. Awas! Serial Sandiwara Radio Jaka Badak. Naskah ditulis dan diolah oleh Adriana M.E. Teknik dan montase Andre Arifin. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini menampilkan episode kelima dengan judul Mutiara Alas Purwo. Dalam seri yang ke-28 ini didukung oleh para pemain Hari Laksono sebagai Jaka Badak, Yuli Mulyana sebagai Mawar Biru, Wenda Lubis sebagai Wenggani, Lili Nur Indasari sebagai Kupu Merah, Rifki sebagai Klewer, Hana Pertiwi sebagai Dewi Astini, dan pembawa cerita Nusri Nurdin. Selamat mendengarkan. Mawar Biru terus berusaha menyadarkan Wenggani yang ngotot mau merebut Mutiara Alas Purwo. Sedangkan Kupu Merah dan Klewer tidak bisa berbuat apa-apa untuk memisahkan kakak adik yang saling berkeras. Kang Wenggani, urungkan niatmu untuk memiliki Mutiara Alas Purwo itu. Jangan, Kakang. Menyingkirlah Mawar Biru. Jangan menghalangi langkahku. Ayo, jangan seperti anak kecil. Jangan, Kang. Memalukan kalau kamu melakukan itu. Dewi Astini bukan tandinganmu. Aduh, tamparanmu tidak akan merubah niatku mencegah perbuatanmu. Daripada Kang Wenggani memalukan keluarga, aku pun bisa berkeras. Cabut pedangmu. Hayo, ini pedangku. Hit! Anak kecil nekat. Awas kau. Hit! Hit! Hup! Hit! Hit!
Jangan berkelahi, Wonggani. Mawar Biru, jangan berkelahi. Hentikan. Anak kecil ini harus diajar. Hentikan! Wonggani, Mawar Biru. Jaka Badak dari mana munculnya? Sungguh tidak pantas berkelahi di wilayah Pakuwon. Apakah kamu tidak bisa menahan diri? Ayo ke Pakuwon. Maaf Jaka Badak. Aku mau mengajar adikku yang menghalangi aku untuk ke Pakuwon. Kang Wonggani bermaksud untuk merebut Mutiara Alas Purwo. Maka aku menghalangi. Kalau soal itu gampang nanti. Sekarang tidak usah ribut. Di pendopo sudah banyak tamu yang akan menyaksikan Mutiara Alas Purwo yang menggegerkan di mana-mana. Jaka Badak, surat dari Pegat Suro yang dibawa Tri Andiani sudah diterima. Iya, aku sudah membacanya. Apa kamu jadi utusannya? Iya. Aku minta duduk barisan paling depan ya, supaya aku bisa melihat dengan jelas. Gampang, itu diatur nanti. Kupu Merah, Guru Muni Tandrang sudah lama di Pakuwon ini. Kamu baru datang. Apakah kamu tidak tertarik pada Mutiara Alas Purwo? Aku tertarik. Tapi apa aku pantas duduk bersama tamu-tamu lainnya? Aku malu. Aku selalu menghormati tamu yang mau berkunjung ke Pakuwon Alas Purwo ini. Setuju. Aku sangat setuju dengan pendirian itu. Ayolah, masuk. Pakuwon Alas Purwo terbuka bagi siapa saja yang datang dengan rasa damai. Hayo. Ketika Wonggani, Kupu Merah, Klewer, dan Mawar Biru menaik ke pendopo, tamu yang hadir melihat sekilas lalu masing-masing ngobrol dengan teman dekatnya. Tampak juga Kitaji Kunir, Ki Batang Mangiran, dan Ni Tandrang yang duduk sejajar. Kupu Merah langsung mendekati gurunya dan duduk di sebelahnya. Wonggani dan Mawar Biru duduk di barisan samping kanan. Waduh. Kapan dimulai pertunjukannya? Ayo toh. Sudah pegel ini pinggang. Saudara-saudara, harap tenang. Masih ada waktu untuk menyaksikan Mutiara Alas Purwo. Tunggu sebentar, karena sedang dipersiapkan. Banget ya. Waduh, Dia ini barangkali bohong. mungkin Mawar Biru, kamu lihat sekeliling kita ini. Para pendekar dari segala penjuru dan juga itu Gusti Rakrian Bangar dan Senopati Aryo Gede juga hadir. Aku sudah tahu sejak tadi, Kang. Aku malah sudah ngobrol dengan orang keraton Kepatihan itu. Aryo Gede itu berangasan, Kang. Ngomongnya seperti paling sakti sendiri. Namaku saja ditertawakan. Tidak usah diambil hati. Dia sudah terkenal karena keangkuhannya. Lihat Klewer itu, seperti tamu agung layaknya. Hus, nanti dia dengar jadi ribut. Tidak usah banyak bicara, Kang. Kang Wonggani sendiri tadi ngamuk. Pipiku kena tamparanmu. Itu tamparan untuk latihanmu saja. Makanya, kalau aku lagi kalap, lebih baik diamkan saja. Lalu ajak aku ngomong dari jauh. Mau enak sendiri. Klewer yang ada di barisan paling depan, lama-lama agak rikuh berada di samping Rakrian Bangar yang sebentar-sebentar melirik, membuatnya pindah ke dekat Wonggani dan Mawar Biru. Lama-lama aku jadi risih diliriki Gusti Rakrian Bangar. Tidak enak duduk sejajar dengan orang pangkat. Loh, tidak apa-apa. Tidak ada yang melarang. Malahan jamuannya kan lebih enak. Kang Klewer, bukan malah rugi kalau di sini. Nanti tidak bisa melihat jelas Mutiara Alas Purwo. Ya, nasib orang kecil itu ya di pinggiran saja. Mau maju sedikit, yang dijajari seperti tidak senang. Lawang merasa paling terhormat deh. Waduh, bau apa? Bau apa ini? Angin busuk dari waduknya siapa? Siapa yang kentut? Ada yang itu. Kebanyakan bacanan pasar sentul. Ayo tenang saudara-saudara. Pameran Mutiara Alas Purwo segera dimulai. Mawar Biru adikku, ini saatnya untuk kita membuktikan kita bukan orang kebanyakan.
Sudah, jangan bikin ulah yang tidak-tidak, Kang. Kita ini tamu. Tenang, ikuti saja pameran itu. Aku harapkan kalian berdua bisa akur. Untuk apa gegeran terus? Kang Wonggani itu yang masih penasaran. Padahal kita ini apa? Cuma kalangan muda yang belum berpengalaman dalam kancah kehidupan ini. Mulai ceriwis lagi. Aku bukan anak kecil. Diam kamu. Shh, tenang. Jangan ribut lagi. Nanti setelah ada pameran, mau gulet ya tidak apa-apa. Saudara-saudari yang terhormat, aku sebagai kubu wilayah Alas Purwo mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Hidup Alas Purwo! Saudara-saudari, mungkin sudah tidak sabar lagi untuk menyaksikan mutiara Alas Purwo yang amat menggegerkan di mana saja. Kuharapkan kita semua pada hari ini dapat menjalin persaudaraan lebih erat dan saling menolong. Mutiara Alas Purwo yang sebenarnya bukan seperti yang didesas-desuskan. Apalagi ada kabar siapa yang memiliki mutiara Alas Purwo akan jadi raja. Hal itu sama sekali tidak benar. Jebakan itu, tipu-tipu itu. Kita termakan desas-desus. Tenang, saudara-saudara, tenang. Tenang. Untuk lebih jelas, saksikanlah pameran Mutiara Alas Purwo yang dipagelarkan di pendopo ini. Para tamu tanpa sadar menggeser duduknya maju ke muka, mendekati pintu utama yang menuju ruang tamu agung. Semua ingin melihat jelas. Tidak lama kemudian, setelah semua resah menunggu, Dewi Astini dengan berbaju sutra putih, rambutnya tergerai di bahu, pedang gagak songo disandang di punggung, dan pedang pendek kilat lintang berada di pinggangnya, keluar dari ruang tamu agung, berjalan perlahan menuju pendopo. Para tamu terpesona. Dewi Astini bagai bidadari dari kayangan, namun ada tamu yang nyeletuk semaunya. Wah, perlihatkan mutiara Alas Purwo itu. Sekarang bukan waktunya pamer busana. Iya, Jangan terlalu lama toh. Itu sudah kuno. Sabar. Bagaimana bisa sabar? Semua perhatikan sekarang dan harap dengarkan kata-kataku dulu. Nisanak dan Nisanak, coba tenang. Ya, tenang. Sejak ada kabar angin ada mutiara Alas Purwo yang sempat mengacaukan keadaan pedukuhan ini, aku bersama suamiku Jaka Badak berusaha keras untuk ikut mencari dan sudah kutemukan. Perlihatkan saja mutiara itu. Kuharap tidak ada lagi yang memutus pembicaraanku. Kulanjutkan. Setelah beberapa hari aku dan Jaka Badak berusaha, mutiara itu ada padaku. Kita semua mau tahu. Baik. Perlihatkan bagaimana sih. Baik. Nah, lihatlah diriku ini seluruhnya. Aku tahu kamu cantik sekali. Apakah mutiara itu adalah kecantikanmu? Itu salah Kupu Merah. Yang benar, mutiara Alas Purwo adalah pakuan ini. Dan pedukuhan Alas Purwo di hutan belantara ini. Saudara-saudara yang terhormat, perlu juga kutambahkan bahwa mutiara Alas Purwo bukanlah permata indah seperti bayangan kita semua. Itu Anda tidak benar. Selain itu telah Radio kita Jaka ketahui Badak bersama, di channel Memori pembangunan 80. pedukuhan berikut Pakuwonan ini berkat perjuangan seorang wanita yang memberikan hidupnya untuk membangkitkan semangat membangun oleh kasih dan kesabarannya. Maka dapat aku perjelas, mutiara Alas Purwo adalah rasa kasih yang tulus dan kesabaran untuk hidup bersama. Aku sudah tahu. Jadi, kasih dan kesabaran adalah mutiara hidup kita semua. Lah iya toh? Iya, paham, benar juga. Jangan menipu kami. Mutiara itu disembunyikan. Ayo Dewi Astini, perlihatkan mutiara itu. Tidak bisa kuperlihatkan Wonggani. Karena adanya di dalam diriku. Dan hanya suamiku yang boleh melihat seluruh diriku. Perhatikan!
Mutiara itu bisa membuat bencana bagi siapa saja yang tidak sabar dan gampang marah. Seperti ini misalnya, menghunus pedang. Hai! Memainkan pedang untuk membunuh sesama manusia. Hai! 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 Mutiara lagi. Sudah hilang waktu tengah malam. Hilang digondol buaya. Bukan digondol buaya, tapi ditukar blekok. Ditukar sama blekoknya Mas Jaka Badak. Pakuwon kembali sepi. Kala malam dalam bayangan hujan turun dari langit gelap. Keheningan menyusup di segenap sanubari yang telah lama terlena oleh kantuk. Tapi Dewi Astini dan Jaka Badak masih terjaga. Dewi, mudah-mudahan tidak ada lagi gangguan di pedukuhan Alas Purwo ini. Bagaimana menurut pendapatmu tentang pembeberan tadi? Ya, sesungguhnya hal tadi itu hanya tipuan kecil untuk meredakan kerusuhan. Aku juga heran pada diriku sendiri. Kenapa aku bisa menjadi Sri Panggung, memainkan lakon bidadari Alas Purwo? Tapi aku melihat Wonggani dan Kitaji Kunir tidak puas oleh pembeberanmu tadi. Keduanya terkecoh dan kecewa. Apalagi kamu memainkan pedang beberapa jurus. Oh, itu. Aku kesal pada rasa penasaran Wonggani. Yang lain tidak ada yang ribut. Iya. Orang itu tidak semuanya sama, Dewi. Kita tidak bisa menyamaratakan. Hujan belum berhenti. Jangan tidur dulu, toh. Masa aku disuruh melek sendiri? Kalau giliran aku, kamu tidak mau nemani dan terus ngorok. Curang. Iya. Aku salah. Dewi, Anda sekarang masih mendengarkan bagaimana kalau Sandiwara Mutiara Radio Jaka itu Badak di channel Memori 80. Aduh, kamu ini bagaimana toh? Sementara yang lain sudah melupakan karena mutiara itu hanya sebuah lambang. Kamu sekarang yang terpikat. Wah. suatu saat kelak, aku akan selidiki semua wilayah Alas Purwo ini. Mungkin saja aku temukan. Alah, aku tahu. Tidak usah menggunakan bahasa simbol lagi. Aku ini gurunya. Aku mengerti maksudmu. Sekarang ini, dan sudah 8 tahun. Perutku belum ada isinya. Kurasakan aku tambah tua, dan tidak ada lagi waktu untukku menjadi seorang ibu. Kamu sudah menjadi seorang ibu dari seluruh penduduk pedukuhan wilayah Alas Purwo ini. Nibirah beruntung. Dia punya anak mawar biru yang cantik dan cerdas. Aku punya apa? Semua harapanku sudah punah. Jaka Badak, aku akan bertapa di Candi Konto selama 40 hari untuk memohon petunjuk pada Hyang Dewata. Kenapa harus bertapa? Aku mau mensucikan diriku. Aku tidak akan meninggalkan. Aku mencintaimu, suamiku. Ranjang berderit kala Dewi Astini bangkit dari rebahan tidur di sebelah Jaka Badak. Pandangannya tertuju pada kelap-kelip nyala api penerangan kamar Pakuwon yang dibuat dari tanah dan menggunakan minyak kelapa. Kemudian Dewi Astini beranjak ke ambang pintu dan menutup pintu kamarnya. Jaka Badak tersenyum. Habis gelap, terang selalu datang untuk menggantikannya. Dewi Astini membenahi kamar tidurnya agar tetap rapi, seperti semula sebelum ditiduri bersama sang perkasa Jaka Badak. Pagi yang cerah, Dewi. Tapi sayang, kita bangun kesiangan hari ini.
Aku cukup puas tidur malam ini. Kamu seperti banteng liar yang menyerudukku. Aku sudah pasti dengan keputusanku semalam. Aku bertapa di Candi Konto. Iya, aku sudah siapkan untuk mandi keramas bagimu. Juga kembang melatinya telah aku taburkan pada air. Oh, kembang melati. Apa ini tanda perpisahan kita? Bukan begitu, Dewi. Kamu akan mensucikan diri selama 40 hari. Maka aku pikir, aku harus membuatmu seperti pertama waktu aku temukan di sumber air di hutan Mojo. Kamu itu selalu mengenang kesan pertama kita bertemu. Tapi aku akan bertapa sendiri. Iya, sebetulnya aku tidak tega membiarkanmu sendirian. Apalagi Candi Konto jauh dari sini. Tidak ada yang jauh. Kalau kita merasa dekat, iya toh, kamu selalu katakan itu kalau meninggalkan aku. Untuk keselamatanmu, aku akan meminta Ki Gunoguwo menjagamu di sekitar Candi Konto. Kamu salah. Jangan lakukan itu. Jangan ada yang tahu aku bertapa. Semua penduduk ini harus tahu aku beristirahat di Daha. Apa maksudmu dengan sandiwara itu? Bagaimana kalau ada yang tahu nanti? Ya, aku tidak menginginkan ada sesuatu yang terjadi selama aku tidak ada. Oh ya, Ki Wanoro bisa mengantarkan aku. Hanya dia yang boleh tahu. Iya, gagasan yang bagus. Aku setuju. Tapi, apakah kamu juga akan membawa senjata? Pedang Gagak Songo dan pedang Kilat Lintang yang telah memakan korban itu? Bagaimana ya? Oh ya, aku tidak akan membawa senjata apa-apa. Aku serahkan diriku dalam lindungan Hyang Widi. Membawa senjata, aku tidak akan husuk bertapa berata. Aku mandi dulu ya. Siraman air saat Dewi Astini dan siraman air hujan sama-sama membasahi tanah pedukuhan Pakuwon. Sementara itu di ruang tamu, para pemuka pedukuhan Ki Gunoguwo dan Ki Sonoweri sedang berbincang-bincang apa yang akan dikerjakan hari ini. Harum wedang kopi mewarnai obrolan mereka. Wah, kalau aku tahu rahasia Mutiara Alas Purwo yang dibeberkan kemarin oleh Dewi Astini, wah, akan kubuat geger yang lebih besar lagi. Ini permainan taktik saja. Sebab kalau tidak begitu, pedukuhan ini tidak akan aman seterusnya. Belum apa-apa sudah geger. Aku masih belum mengerti. Siapa yang mula-mula menyebarkan desas-desus itu? Jangan-jangan Angger Jaka Badak sendiri. Wiladala, jangan menebak sembarangan. Ya kalau benar. Ya, itulah sebabnya. Masa ada asap, tidak ada apinya. Atau Pegat Suro. Ya, karena masalah Candi Konto yang tidak berhasil direbut. Ki Gunoguwo, jangan lagi mengaitkan masalah lain. Tidak ada kaitan masalah Mutiara dengan Candi Konto. Nah, menurut pendapatku, itu terjadi karena pembangunan Pakuwon Alas Purwo ini terlalu megah. Lah itu toh, kalau kubayangkan melihat dari langit, seperti lukisan pada permadani. Lah. Ki Sonoweri malah jauh dari omongan kita. Kalau Ki Sonoweri bisa terbang, itu baru bisa melihat dari atas. Oh, sekarang ini hanya kawanan burung dan codot yang bisa melihat dari atas kok. Ini yang lain apa belum bangun? Gusti Tri Andiani tidak kelihatan. Juga Ki Wanoro. Iya ya. Hari ini semua bangkong tidurnya. Angger Jaka Badak yang biasanya subuh sudah teriak-teriak berlatih silat, tidak kedengaran juga. Ya, sekali-sekali ndak apa toh. Kita ini sudah sama-sama tua. Tinggal menunggu waktu. Maka tidak ada salahnya sisa hidup kita ini untuk yang baik-baik. Iya. Tidak lagi ukal-ukalan sana-sini punya babonan. Ki Sonoweri. Aku pun berpikir begitu. Apalagi yang kita cari kalau bukan ayem, tentrem, uyup dan rukun sesama kita. Lah iya, mau jago-jagoan, wah sudah lewat waktunya. Iya, sayang aku tidak punya murid. Dan kalau kupikir lagi, tidak ada gunanya mewariskan ilmu berkelahi.
lebih baik ikut terkubur. Supaya tidak ada lagi yang meneruskan masa-masa penuh bergelimangan darah, pertarungan, dan peperangan. Ki Sonowri, aku malah akan mencari murid dan akan kuwarisi segala ilmuku. Tapi untuk tujuan baik, lah yo, menjaga pedukuhan ini. Kalau kita sudah tidak ada, siapa yang akan menggantikan kita? Iya toh? Iya. Ayo, senyum-senyum sendiri. Seneng ya? Wah, kalau melihatmu habis mandi begini, aku jadi ingin menggelutimu terus. Jangan. Nanti aku batal lagi. Jangan sentuh aku selama 40 hari. Mulai sekarang. Tadi malam bilang bisa menahan diri. Oh, iya. Wah, itu celakanya. Lelaki suka sering lupa akal kalau dekat dengan wanita. Nah, makanya jangan dekat-dekat dulu sementara ini. Disapi dulu ya. Iya. Aku ke ruang tamu untuk menemui Ki Gunoguwo dan Ki Sonowri. Ingat, jangan membuka rahasia. Hanya kita yang tahu. Iya. Aku pegang janjiku. Yang Jagatnata, kuatkan dan tabahkanlah diriku untuk tapa berata selama 40 hari. Waduh, sudah jagongan toh. Iya. Lah kok masih pagi sudah kumpul. Nah, dan Jaka Badak malah tumben kesiangan. Iya, aku memang agak telat tidur tadi malam. Lah iya. Ki Sonowri kan tahu sendiri, kita baru saja bebas dari segala kekacauan. Iya. Tapi aku kok ya ora mudeng. Tidak mengerti segala bentuk desas-desus itu, Ngir. Dan dari mana asalnya? Tahu-tahu sudah santer. Ya, aku pun tidak tahu, Ki Gunoguwo. Ya, untung Dewi Astini ini punya akal untuk mengatasinya. Sekarang ini yang utama adalah mengambil hikmahnya. Tanpa sengaja, Pakuwon Alas Purwo ini sudah jadi terkenal. Jaka Badak. Iya. Lalu apa tugasku setelah kita berhasil memadamkan keresahan pedukuhan ini? Oh ya, istriku Dewi Astini akan istirahat dahulu di Daha, di rumah salah seorang saudaranya. Aku akan mengantar bersama Ki Wanoro. Maka untuk sementara waktu, Ki Sonowri dan Ki Gunoguwo aku serai untuk mengatur pedukuhan ini. Membimbing penduduk supaya lebih baik kehidupannya. Juga Tri Andiani, kalau tiba nanti, tolong beritahu juga. Aku mengantarkan istriku, begitu. Iya, Ngir. Iya. Tapi di mana Ki Wanoro, Ngir? Kalau mau diajak pergi, aku akan menyusulnya aja, Ngir. Kok tidak ada? Kemana Ki Wanoro? Apa dia sudah pergi? Wah, ini ada bekas poci. Sudah kosong isinya. Kemana dia ya? Ayo, apa yang dibingungkan Ki Gunoguwo? Waduh. Dari mana sampean itu? Pagi-pagi sudah amblas. Dan, sudah berkeringat. Aku melatih cantriku Wadas Budeng. Ilmu pamungkas dan tutupan. Ada apa kau mencariku? Wah, Ki Wanoro ketiban rezeki hari ini. Angger Jaka Badak mengajak Ki Wanoro ke Daha bersama Dewi Astini. Ayo segera berkemas. Wah, aku sebenarnya sudah tidak ingin muncul di Daha. Aku sudah melupakan segala keramaian di sana. Di kawasan hutan ini aku sudah tentram. Walah, Ki Wanoro itu cuma diajak menemani, bukan dipindahkan ke Daha. Iya. Semakin tua ini kok ya tambah linglung. Aku segera ke Pakuwon. Loh. Kita sama-sama saja toh. Nanti aku ditanya lagi oleh Angger Jaka Badak. Rasanya aneh kepergian ke Daha ini. Ada apa sebenarnya? Tiba-tiba saja harus berangkat ke Daha. Oh, iya. Aku Anda sekarang lupa masih mendengarkan menjelaskannya. Sandiwara Radio Jaka Dewi Badak di Astini channel akan Memori ngasuh di 80. Daha, di rumah saudaranya begitu.
Dari tadi tidak mau ngomong. Aku jadi tidak menduga yang tidak-tidak. Lele, waduh. Yang nyusul malah ikut nancap di sini. Dan Jaka Badak sudah menunggu. Oh. Ayo toh. Ini sudah pada kakek-kakek kok tambah melorot semangatnya. Ayo berangkat. Ayo. Jaka Badak dan Dewi Astini menunggu para abdinya di ruang tamu. Sudah siap untuk berangkat. Dewi Astini mengenakan baju sutra hitam dan tanpa membawa pedang yang biasa disandangnya. Kita lewat jalan mana yang terdekat menuju Candi Konto? Apa kita lewat jalan yang seperti biasa itu? Kita ambil jalan yang sepi. Jangan ada yang melihat kita. Itu mereka datang. 3 lelaki tua yang gagah. Jangan dianggap enteng walau sudah tua itu. Selamat pagi Jaka Badak, Dewi Astini. Aku sudah siap menemani Kedaha. Iya, Ki Gunoguwo dan Ki Sonoweri, selesaikanlah dulu segala urusan Pakuwon dan penduduk. Oh iya, Ngger. Aku akan menyelesaikan tugasku, Ngger. Terima kasih, Ki. Ki Sonoweri, Ki Gunoguwo. Kami pergi. Aku ngerti. Selamat jalan dan semoga selamat dalam perjalanan. Terima kasih, Ki. Bagaimana, Dewi? Aku agak lama. Dan titip suamiku ya. Jangan ada wanita yang mengganggunya. Oh iya, Dewi. Nanti aku jaga siang dan malam. Hati-hati di jalan, Dewi. Ki Sonoweri, itu loh, Dewi Astini tidak membawa pedang Gagak Songo. Baru sekali ini aku melihat dia pergi jauh tanpa membawa pedang. Iyo. Kok iyo tumben, tapi dia masih mempunyai pukulan sakti 1000 gledek tegalan turu. Iya, kurasa tidak Kedaha kok. Mungkin mencari orang tuanya, Aryo Benowo. Ya, ingat Aryo Benowo masih jadi buronan pemerintah kerajaan. Ki Gunoguwo tidak perlu mencemaskan Dewi Astini. Dia bisa menjaga diri. Justru yang harus kita pikirkan selama Jaka Badak pergi ini, kita harus segera membantu penduduk untuk mengerjakan tambak ikan. Iya. Tapi keanehan Dewi Astini mengganggu pikiranku, Ki Sonoweri. Aku khawatir kalau ada bahaya. Loh. Suaminya tidak bingung. Kok Ki Gunoguwo repot-repot memikirkannya? Apa Dewi Astini itu bojomu? Ya sudahlah, sudah. Piye kok kowe iki? Aku mengalah. Jaka Badak, kenapa kita ke Candi Konto ini? Bukankah kita akan ke Daha? Ayo turun dari kuda dulu. Nanti aku ceritakan semuanya. Lihat, Dewi Astini sudah menuju candi. Ayo. Candi ini masih utuh ruang dalam bawah tanahnya. Pegat Suro belum mampu menemukan rahasia candi ini. Terima kasih, Yang Widi. Aku tidak mengira Candi Konto ini mempunyai ruang rahasia di bawah tanah. Sungguh hebat sekali. Istriku sendiri yang menemukannya. Dewi, kemarilah. Candi Konto ini masih utuh. Tidak ada yang memasukinya. Ki Wanoro ini belum tahu tujuanmu ke Candi Konto ini, Dewi. Iya. Tolong jelaskanlah. Betul, Dewi. Mau ke Daha kok belok ke Candi Konto ini, Maaf, Ki Wanoro, kalau aku harus berbohong. Aku memang bertujuan ke candi ini. Ke Daha itu hanya untuk merahasiakan aku bertapa di sini. Yang Batara Agung. Jadi Dewi Astini hendak bertapa tuh. Iya. Aku bersyukur pada Yang Widi. Apa aku ini juga harus tinggal di sini? Aku harapkan Ki Wanoro mau menemani dan menjaga istriku selama melakukan tapa brata. Iya. Aku sangat gembira sekali. Aku pun akan ikut tapa brata untuk membersihkan diri dari angkara murka duniawi. Aku berbahagia sekali diberikan kesempatan tapa brata bersama dengan Dewi Astini. Dan juga percaya padaku menjaganya. Ki Wanoro. Iya. Aku mengucapkan beribu terima kasih atas kesediaannya untuk menjaga dan menemani istriku.
Jaka Badak, kunjungi aku seminggu sekali saja. Dan tidak usah terlalu risau memikirkan aku. Selesaikan tugasmu sebagai kuwu yang baik dan terpercaya. Iya, aku akan mengunjungimu seminggu sekali. Aku pun tidak bisa membiarkanmu. Aku sangat membutuhkanmu dalam hidupku. Doakan aku agar selamat dalam menjalani tapa brata ini. Aku harapkan tidak akan terjadi apa-apa selama kita jarang bertemu. Ketentraman mengapa harus berkawan dengan siang dan malam, tidak kekal. Begitu pula yang terjadi pada Pegat Suro yang telah jadi kuwu di Pedukuhan Larang Jati. Pegat Suro gelisah karena Pedukuhan Alas Purwo telah melebihi pedukuhan yang ia pimpin. Jaka Badak telah mengungguli kepemimpinanku. Hal itu tidak bisa dibiarkan untuk terus jaya. Perjuangan Jenggala akan sulit menang. Kakang Pegat Suro, aku belum mendengar kabar Klewer pulang. Entah kemana dia dengan kupu-kupu merah itu. Entah diajak pelesiran atau bagaimana. Itu juga yang jadi pikiranku, Adi Dadung Wesi. Wibawaku di pedukuhan ini tersaing Jaka Badak. Dan Mutiara Alas Purwo itu apa benar apa tidak? Kang, aku yakin semua desas-desus itu hanya membuat keadaan terpusat pada Alas Purwo. Kita pun bisa membuat desas-desus di pedukuhan ini. Ada tambang emas yang membuat semua orang jadi tidak melarat. Ya, kita jangan terperangkap pada permainan bocah angon kebo. Betul, Kang. Kita punya citra kepemimpinan yang keras dan taruhannya nyawa. Ayo menyusul Klewer. Jangan anak itu sudah keblinger dan jadi pengikut Jaka Badak. Tunggu saja dia kembali, Kang. Kalau Kakang Pegat Suro terus kiprah, kelihatan sekali Kakang tidak punya rasa mawas diri yang dipunyai oleh seorang pemimpin. Ya, ini seperti menelan biji kedongdong. Menyakitkan dan asam. Hal ini tidak bisa dibiarkan, Adi Dadung Wesi. Ki Batang Mangiran yang pergi dengan Nitandrang pun belum kembali. Ki Lembu Melantingan ke Keraton Kepatihan juga belum kembali. Semua telah jadi lamban sekarang. Apa karena sudah merasa tidak ada tantangan lagi? Semua mapan dan ayem. Tenang, Kang. Aku yang akan menggebrak mereka untuk waspada lagi. Ayo jalan-jalan saja di sekitar pedukuhan, supaya tidak pusing memikirkan segala masalah. Atau mau pelesiran dulu ke tempat Nismiringi? Mau pijat atau lulur dulu barangkali? Tidak, Adi Dadung Wesi. Persoalan yang kita hadapi sekarang ini tidak gampang diselesaikan. Kita menghadapi perang saraf. Kita lengah hancur. Dadung Wesi tidak lagi berani bergurau setelah melihat kakak seperguruannya sangat berhati-hati untuk menentukan tindakan. Kalau sudah demikian, tidak ada cara lain kecuali mengangkat senjata. Kita serbu Alas Purwo atau memindahkan Jaka Badak lebih jauh dari wilayah kerajaan Panjalu Kediri. Kalau tidak ada cara lain, Alas Purwo harus kita kuasai. Itu sudah pasti. Perjuangan kita dibantu kerabat dari istana. Maaf, aku terlambat, Ki. Aku kesasar jalannya. Aku bingung waktu kembali. Kamu paling-paling kesasar dengan kupu merah. Oh, tidak, Kang Dadung Wesi. Aku tidak menjamah kupu merah. Aku cuma memegang tangannya waktu menyeberangi rawa yang membahayakan. Sumpah. Aku percaya, Wer. Seharusnya memang begitu kalau kamu ingin tidak disepelekan martabatmu. Tidak gampangan asal comot sembarang perempuan. Bagaimana kabar Mutiara Alas Purwo itu? Cuma tipuan saja, Ki. Mutiara Alas Purwo itu bukan apa-apa. Hanya wejangan untuk hidup penuh kasih seperti ajaran Hyang Buddha. Jadi bukan permata seperti pusaka kaum Pendawa. Ya. Aku sudah menduganya. Itu pasti siasat Jaka Badak untuk memperlihatkan keberhasilannya membangun wilayah hutan Alas Purwo. Siapkan kuda-kuda kita. Mau kemana, Kang?
Kita sedang menunggu Ki Batang Mangiran dan Ki Lembu Melantingan. Sabar dulu, Kang. Kita harus segera mengadakan rembukan dengan Jaka Badak untuk tetap saling menghormati tanpa mempengaruhi keadaan seluruh wilayah kerajaan Panjalu Kediri. Ki Pegat Suro, tidak usah buru-buru. Pakuwon Alas Purwo tidak lari toh. Kenapa harus marah-marah? Kita bisa menyusun kekuatan dulu, baru mendatangi Jaka Badak. Selain itu ada yang lain. Wonggani dan Mawar Biru belum jelas dan kelihatan kecewa. Dewi Astini sudah ada umur. Kalau untuk jajaran para wanita kesatria, kecantikannya sudah luntur. Justru yang satu itu, Tri Andiani, yang harus diperhitungkan keberadaannya. Tri Andriani, ya. Badak betina itu cukup merepotkan kita. Kita tidak bisa sembarangan terhadapnya. Gusti Prabu Kertajaya bisa menggantung kita semua kalau ketahuan mencelakainya. Kita harus waspada. Siapa lawan? Siapa lawan kita yang kita hadapi sekarang ini? Kedatangan Klewer dari Alas Purwo dan membawa kabar yang tidak menggembirakan itu menjadikan Pegat Suro harus menentukan sikap. Alas Purwo harus didekati, baik sebagai teman sekaligus lawan. Adi Dadungwasi, kita perlu bantuan kita Jikunir untuk menyusup ke Alas Purwo. Waduh, Kang, kita Jikunir sudah mendendam pada kita semua. Dia tahu hanya jadi alat pemecah belah, menghancurkan Kuwu Larang Jati dulu. Kita tidak memberikan imbalan apa-apa. Loh, aku sudah menawarkan jadi pemuka pedukuhan. Dia menolak. Dia hanya mau jadi kubu. Lah, bagaimana itu? Welah, kita Jikunir itu cuma cari untung. Kemarin dia kelihatan akrab dengan Nitandrang. Mungkin sedang mempengaruhi Nitandrang untuk mendukung dirinya. Ki Batang Mangiran apa tidak mencegah adik seperguruannya itu? Oh, tidak Ki Pegat Suro. Dia hanya mendengarkan saja semua ocehan kita Jikunir. Kita harus bersiap menghadapi pengkhianatan. Gejala kita Jikunir sudah membahayakan. Kita Jikunir terus kemana? Kamu tahu, Kalau tidak salah, pergi bersama Wonggani dan Mawar Biru. Juga Nitandrang dan Ki Batang Mangiran. Kenapa kamu baru katakan sekarang? Sejak tadi hanya ngomong ngalur ngidul. Kamu tahu Wonggani itu toh? Dia akan merebut lagi pedukuhan ini. Iya, Ki. Tapi bagaimana aku bisa menggempur mereka seorang diri? Ya. Aku tahu kamu tidak akan mampu. Kita harus melatih penduduk menjadi laskar. Kang, apa keputusan itu tidak terlalu tergesa-gesa? Ingat, Kang, penduduk di sini sudah tidak mau lagi mengadakan kegiatan untuk peperangan. Mereka lebih suka mengungsi kalau mau minta bantuan laskar kerajaan saja, Kang. Wah, repot Adi Dadungwasi. Laskar kerajaan itu biayanya besar. Setiap selesai bertempur, harus ada hiburan dan acara jogetan. Hal itu aku tidak setuju. Aku ada usul, Ki. Bagaimana kalau kita menjalin hubungan dengan Jaka Badak? Kalau kupikir hanya Jaka Badak yang mampu menghadapi segala kerusuhan dari luar. Termasuk kita Jikunir itu. Kita mengalah dan pura-pura saja mengakui kehebatan Jaka Badak. Kalau perlu, kita mengirim upeti sebagai tanda persahabatan. Pegat Suro lama mempertimbangkan gagasan Klewer untuk mengadakan hubungan dengan Jaka Badak. Pegat Suro tetap ragu. Kita akan kehilangan pamor kalau tunduk pada Jaka Badak. Ini menghebohkan perjuangan. Loh, bukannya sesungguhannya, Ki. Hanya berpura-pura. Kita adakan persekutuan dalam bidang keamanan. Bukan penggabungan kedaulatan. Penggalangan kekuatan seluruh kuwu kerajaan Panjalu Kediri. Jangan lupa, Ki, kita masih di bawah naungan kerajaan. Iya. Wah, pikiranmu ternyata tambah maju sekarang.
Jadi kita menyusun penggalangan kekuatan yang bersifat sementara saja untuk menghadapi Bonggani dan kita Cikunir. Selain itu, Nibira, janda yang masih penasaran pada Jaka Badak dan atas kematian suaminya itu. Lalu gadis remaja mawar biru yang baru turun gunung itu, Ki Wulut Tampar pun tidak bisa dianggap enteng, Ki. Iya. Kalau begitu siapa yang akan jadi duta ke Alas Purwo? Adi Dadung Besi? Ya, aku bisa menjadi duta. Wah. Sedang jagongan rupanya. Weh. Kebetulan sampeyan datang Ki Lembu Lancingan. Bagaimana kabar dari Kepatihan? Kerajaan tambah kacau. Gusti Prabu Kertajaya Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio dan Jaka Badak beberapa di channel orang Memori terdekat 80. yang dianggapnya berbahaya dihukum mati. Aryo Benowo sudah tertangkap. Aryo Benowo, bapaknya Dewi Astini tertangkap. Ya. Waduh, celaka. Apa akan dihukum mati juga? Baru dipenjarakan saja. Hukuman mati untuk Aryo Benowo dipertahankan oleh Kepatihan, terutama oleh Rakrian Bangar. Rakrian Bangar. Di mana Ken Pauti? Sebentar lagi dia datang. Begini Ki Lembu Melantingan. Kita sekarang ini untuk dikatakan tentram ya bisa. Tapi setelah ada Mutiara Alas Purwo, Telek Pitek itu, menurut cerita Klewer, kita Cikunir dan Bonggani juga Nitandrang sedang menyusun kekuatan. Gampang. Kita bergabung dengan Jaka Badak, menggalang kekuatan. Loh, kok pas dengan pikiranku Ki Pegatsuro? Kita belum kehilangan tanduk untuk ngeruduk kita Cikunir dan Nibira. Nibira bagianmu, Wer. Seruduk saja perutnya. Senopati Kalem yang diperbantukan pada Pegatsuro itu turun dari kudanya, lalu memasuki ruang pertemuan Pakuwon Larang Jati. Wajahnya agak murung. Bagaimana keadaan pedukuhan Ken Pawoti? Tidak ada lagi penduduk yang mengungsi. Justru itu, Ki. Aku ingin memberitahukan kepadamu. Ki Selo warungnya tutup. Dan setelah ku selidiki, Ki Selo dan anaknya itu pindah ke Alas Purwo. Ki Selo dan anak gadisnya itu, mereka sudah lama merencanakan untuk pindah. Aku bisa memaklumi Ken Pawoti. Ki Selo itu hanya pedagang, di mana yang bisa ada keuntungan. Dia akan mendatanginya. Tidak usah dipikirkan. Aku tahu, Ki. Kalau hanya Ki Selo yang pindah tidak apa-apa. Tapi Surani itu yang bikin Ken Pauti bingung. Ayo, mau mungkin. Bagaimana, Dadung Besi? Wah, kamu itu perempuan. Anda terus sekarang pikiran. masih mendengarkan Sandiwara Radio Jaka Badak di channel Memori 80. Kepindahan Ki Selo ke Alas Purwo dan juga penduduk lain itu sudah merupakan jurus pembuka untuk bersatu dengan Jaka Badak. Bagus sekali, tanpa susah payah. Ya. Kalau perlu kita bawa juga manusia pedalaman Alas Purwo untuk menetap di sini sebagai pertukaran penduduk. Gagasan Citu. Kalau begitu, untuk menjadi duta ke Alas Purwo, Adi Dadung Besi dan Ken Pawoti. Dan Klewer sementara waktu menggantikan Ken Pawuti untuk mengawasi pedukuhan bersama Laskar. Bagaimana Ken Pawuti? Wah, terima saja Ken Pawuti. Nanti bisa ketemu lagi dengan gandrunganmu itu, Surani. Aku mau saja. Tapi aku belum pernah memasuki wilayah Alas Purwo. Kabarnya sangat ganas alamnya itu.
Bagaimana kalau Klewer ikut? Betul Kang Pegasuro. Aku juga belum tahu memasuki wilayah Alas Purwo. Klewer yang sudah tahu, Kang. Bisa juga Klewer yang berangkat bersama Ken Pawuti. Di antara kita tidak ada perbedaan untuk menjalani tugas. Bagaimana, Wer? Setuju? Oh, setuju. Aku setuju saja. Alas Purwo tempat plesir yang enak. Nanti kubawakan oleh-oleh wong Alas Purwo yang hitam dan berbulu lebat itu. Iya. Asal jangan kamu yang ganti dimakan mereka. Ken Pawuti. Ya. Temui Jaka Badak dan ceritakan keadaan sebenarnya. Untuk lebih sempurna, Ki Pegat Suro menulis surat pada Jaka Badak dan aku tinggal memperjelas saja. Ya. Itu bagus. Tunggu sebentar ya. Pegat Suro segera menulis surat yang ditujukan pada Jaka Badak dengan tujuan mempersatukan kekuatan laskar dan pengamanan wilayah. Sementara itu Ken Pawuti dan Klewer telah mempersiapkan diri dan kuda untuk berangkat. Apakah di Alas Purwo sudah ada jalan-jalan yang bagus seperti di pedukuhan ini, Wer? Wah, ya belum. Salah sedikit kecemplung rawa. Dan banyak jebakan untuk menangkal orang luar yang memasuki wilayah Alas Purwo itu. Ayo ke ruang tamu lagi. Kuda kita sudah cukup ngaso. Sudah siap Ken Pawuti. Perbekalan untuk di perjalanan sudah lengkap. Sudah Ki Lembu Melantingan. Ki Pegat Suro sudah selesai menulis surat. Belum. Tunggu saja sebentar. Dia masih menulis dan minta bantu saran dari Dadong Wesi. Lah, itu sudah selesai. Semoga berhasil usaha ini. Ken Pawuti. Ya. Tolong berikan surat ini pada Jaka Badak. Isinya tak berbeda dengan pembicaraan kita. Tinggal kamu perjelas saja. Ya, aku sudah paham tujuan kita. Aku berangkat sekarang. Ayo, Wer, ayo. Lah, ayo. Aku sudah siap untuk menjadi pemandu duta perdamaian sementara. Klewer, hati-hati bicaramu. Jangan asal ngejeplak waktu di Alas Purwo ya. Ya tidak, Ki Lembu Melantingan. Pamit Ki Pegat Suro. Ya. Doaku menyertai kalian. Berangkatlah untuk kejayaan kita semua. Saudara pendengar, apakah Jaka Badak mau menggalang kekuatan untuk menghadapi segala kerusuhan yang segera terjadi di mana saja? Silakan mengikuti kisah selanjutnya, serial Jaka Badak, dalam episode ke-6 nanti, dengan judul Kiprah Sri Panggung. Sampai jumpa.